Yus ngomong, Yus sampaikan berita dan lain-lain. Kita memutuskan untuk polisi. Ya memang itu kebenarannya, dia salah. Paten diam itu adalah emas. Mas warnanya kuning adalah tokai alias tae. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beribadah, dan saya suruh juga beliau tahajud. Oh, anaknya Pak ini. Ini saya kasih barang, tapi titip ini juga buat bapaknya. Apa direncanakan gitu? Itu di WA-nya ada rencananya. Ini dia dilihatin sama polisi ya, mbak sini mbak. Kakaknya Vina kan, ini lihat chatan WA-nya nih, ini pelaku-pelaku yang ngechat nih gitu. Jadi polisi mana yang ngasih lihat chatnya itu sama Mariana? Ini polisi sama polisi chat-chatan. Dia ini bla bla bla. Nggak usah bapak ngomong. Kemarin bapak nggak diam salah, bicara juga salah. Isi chat HP Eki yang dilarang dibuka oleh Jenderal. Yang pasti dengan ramainya lagi sekarang permasalahan almarhum membuat saya dan keluarga teringat kembali bahwa saya kehilangan anak yang sangat saya banggakan, sangat saya cintai, dan anak kami punya cita-cita pengen meneruskan orang tua polisi. Tentunya dengan meninggalnya anak saya karena perbuatan-perbuatan orang yang keji, karena bunuh, harapan kami terhadap Eki sudah hilang karena anak kami sudah nggak ada. Dede ya, kami kan akan membawa perkara ini melalui PK. Iya Pak. Kamu kemarin mengatakan bahwa kamu akan janji mau menjadi saksi juga di sini. Mumpung masih ada waktu. Karena Dede, kami pengacara ini pun tidak mau hanya menang-menangan. Kami juga nggak mau membela orang yang bersalah. Jangan juga kami membela ternyata mereka ini bersalah yang 7 ini. Walaupun oleh pengadilan sekarang ini belum bersalah, tapi kami meyakini sekarang ini tidak. Kami tambah yakin lagi karena kamu juga bersaksi menyatakan pada kami bahwa memang kamu berkata bohong sehingga terpidana 7 terpidana itu menjadi dibawa ke penjara. Mumpung masih ada waktu, kau mau berubah pikiran nggak? Tidak ada Pak. Ini tonton orang loh seluruh Indonesia. Tidak ada, lebih baik saya masuk penjara daripada 7 terpidana tidak keluar Pak. Niat saya di sini berkata jujur, biar 7 terpidana itu hidup bebas, biar merasakan hidup kemarin seperti saya Pak, merasakan hidup kemarin. Serius ini? Serius Pak. Pokoknya siapapun lawannya saya lawan. Serius itu ya? Serius Pak. Yang diputar ya, saksi ini saya melihat pintar sekali gitu loh, karena dia tahu ada bahasa dugaan gitu. Apakah ini sudah disetting ngomongnya duluan atau enggak, kita nggak tahu kan gitu. Karena dugaan saya itu Vina dan Eki. Biasanya kalau memang masyarakat awam itu nggak mengerti dia terkait dengan asas presumption of innocence gitu. Sehingga ini perlu didalami lagi oleh penyidik. Karena begini juga Pak Valeri, kemarin-kemarin juga banyak juga saksi-saksi yang testimoni ini, testimoni itu. Setelah dimintai keterangan oleh polisi, penyidik, dan diinterogasi oleh penyidik, ternyata keterangan itu tidak benar, diakui hanya untuk mencari sensasi saja. Banyak yang sudah diperiksa oleh penyidik, dan saya dapat informasi itu dari penyidik gitu. Sehingga kalau memang saksi ini melihat dan mengetahui, ya silahkan aja datang dia ke penyidik, berikan aja kesaksiannya, bukan hanya buat testimoni gitu. Nanti kan akan dilakukan interogasi oleh penyidik apakah kesaksian dia itu benar atau tidak, ataukah hanya disetting atau tidak, kan nanti akan diketahui gitu loh. Karena ada beberapa saksi-saksi juga yang dimintai keterangan oleh penyidik dan dia bertestimoni setelah diperiksa oleh penyidik tidak sesuai dengan keterangan dia di dunia maya gitu. Nah, terus saya ingin sampaikan terkait dengan keterangan saksi ini juga tanda tanya juga ya, karena berdasarkan pengakuan dia katanya itu posisi si korban ini telungkup, padahal saksi yang melihat ini di lapangan itu saksi Suroto itu posisinya itu terlentak kedua korban, dan Suroto inilah yang menghubungi polisi agar datang ke TKP karena dia saksi pertama yang melihat itu. Terlepas
dia membuat keterangan yang katanya ada standing dan lain-lainnya, dia nggak bisa menyimpulkan itu kecelakaan gitu loh. Karena ya yang pertama, saksi ini belum pernah diminta keterangan dan tidak dibawa sumpah dia memberikan keterangan. Nah, kalaupun itu dia katanya tahu, ini sudah 8 tahun silam lamanya, kenapa baru muncul sekarang dan kenapa dia tajam kali pengingatannya gitu loh. Nah, dan dia juga udah tahu tuh kalau memang kasus ini biarkan 2016 sini juga sudah viral. Apalagi saya lihat ini keterangan dia itu sudah dimasukkan di dalam akte notaris. Selaku Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Ketua Dewan Penasehat, Dewan Pembinaan Pusat Kadin, dan pengacara dari keluarga terpidana dan terpidana. Kita sambut pula bersama Prof. Otto ada Pak Deddy Mulyadi SH, seorang politikus dan aktivis kemanusiaan yang membantu para keluarga terpidana dan para terpidana. Kita sambut juga ada mantan praktisi Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Susno 2G SH MSC, mantan Kepala Bagian Reserse Kriminal di Mabes Polri dan Kapolda Jabar. Terkait dengan apakah ini laka lantas atau pembunuhan berencana, saya sampaikan adalah pembunuhan. Ya, karena ada beberapa saksi-saksi yang bukan dari Bapak Yusuf Rudiana, bukan juga saksi dari kepolisian, menerangkan bahwasannya dia melihat peristiwa pengeroyokan itu kepada almarhum Eki dan almarhum Tina. Saksinya ini sampai sekarang mereka pegang, gitu loh. Ini mereka pegang sendiri. Pengacara ini yang pegang salah satu tersangka. Jadi saksi itu, saksi dari mereka sendiri menerangkan dia melihat langsung itu dikeroyok. Artinya apa? Itu telah mematahkan alibi kita selama ini. Rana Piing itu sempat melihat ada. Oh iya, dia ojol. Dia lewat sedikit pada lewat itu, pada itu dia melihat pengeroyokan itu. Artinya bahwa ketika kita lihat kronologi apa yang disampaikan berikutnya, dia tidak melihat apapun yang ada terjadi di sana sementara kita ikuti kronologi. Jadi begini, sudah ada korban. Beliau itu tidak dalam kondisi tekanan. Beliau juga tidak mencabut BAP. Beliau juga tidak mencabut keterangan di dalam pengadilan. Artinya keterangan ini adalah konsisten, keterangan yang benar. Di mana di dalam putusan nomor 3, putusan nomor 4, dan putusan nomor 6, dia konsisten melihat itu karena dia sedang bertugas sebagai ojol, adanya pengeroyokan di TKP tersebut. Artinya apa? Dia telah menyampaikan itu di muka persidangan dan telah disumpah. Tidak ada persoalan terkait dengan BAP dia ataupun putusan yang dia sampaikan. Seperti itu, Bung Abraham. Saksi kuat lain yang kemudian membantah bahwa sesungguhnya adalah pembunuhan berencana, bukanlah seperti apa yang hari-hari ini dikemukakan bahwa ini adalah kecelakaan. Saksi kuat lain ada 6, tapi ini adalah wewenang penyidikan. Ya, tentunya silakan teman-teman tanya ke penyidik. Saya tidak mau mendahului penyidik karena kita menghormati hukum yang sifatnya pro justisia. Ada 6 orang lagi yang mengetahui itu. Mungkin seperti itu.